الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. إن الله يعني درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال selesai kita membahas sifat wahdaniyah beserta dalilnya. Artinya dalil yang seperti ini cukup untuk kita menemukan bahwa Allah itu wajib esa. Adapun dalil-dalil yang lainnya banyak yang bisa menyusunnya terperinci. Sampai ada ulama-ulama itu yang dijuluki ulama 1000 dalil. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia bisa menyusun 1000 dalil di dalam menetapkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente cukup satu dalil, mudah-mudahan yang satu ini nggak lupa. Kok boro-boro suruh ingat 1000 dalil, ini satu dalil aja untung-untungan hari ini ingat besok lupa. Kayaknya penting ini. Jadi harus mengenal sifat-sifat Allah itu beserta dalil-dalilnya. Nah, ada ulama yang semakin banyak menyusun dalil maka semakin apa? Akan semakin mendatangkan
kemantapan hati dan semakin menghilangkan keraguan. Artinya ketika ada fitnah-fitnah yang datang di pikiran kita, baik itu dari nafsu kita atau dari ajakan setan, semua fitnah itu bisa kita tepis, semua syubhat itu bisa kita hilangkan, bisa kita halau dengan banyaknya dalil yang kita miliki. Kayak seorang hakim di pengadilan mau memutuskan sebuah perkara, itu perlu dalil, perlu bukti. Kalau nggak punya bukti, hakim nggak bisa memutuskan. Nah, akal kita ini bagaikan hakim, harus membuat sebuah keputusan. Tuhan itu siapa, yang bagaimana sifatnya. Nah, kalau mau ditanya, kamu dari lahir kenal Allah sampai sekarang kamu kenal kepada Allah. Kalau ditanya dari mana kamu kenal Allah, dari mana kenalnya? Dari orang tua. Dari orang tua. Nah, kalau orang tua kamu kafir gimana? Maksudnya kalau orang tua kamu kok tiba-tiba datang, nak, sekarang saya masuk Kristen aja nak, gitu. Kira-kira kamu masuk Kristen nggak? Gitu? Kenapa enggak? Nah, berarti kamu sekarang kenal Allah bukan lagi dari orang tua, tapi dengan menemukan dalil. Karena nanti fitnah yang akan dijumpai oleh manusia dalam kehidupan ini seperti dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam hadis mengenai fitnah sakaratul maut. Itu sebelum datangnya malaikat Israel mencabut nyawa itu, Allah akan datangkan fitnah, rupanya setan menyerupai orang tua kita. Pertama datang dengan rupa bapak kita, kedua datang dengan rupa mak kita, mengajak kita, yang satu ngajak masuk Nasrani, yang satu ngajak masuk Yahudi. Semuanya mengajak kita meninggalkan agama Islam. Nah, kalau kamu kok mamanya sekarang ini dipaksa untuk masuk, untuk keluar dari agama Islam, masuk ke agama yang lain, dipaksa, kamu menolak, saya nggak mau, biar dipaksa, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena bapak saya ajarannya ini. Itu alasan kamu itu. Nggak sah iman kamu, kata sebagian ulama. Saya nggak mau keluar Islam, karena kalau saya keluar Islam berarti saya tidak sejalan dengan bapak-bapak saya. Itu alasannya nggak benar. Alasannya apa? Seperti dalam Yasin, kalau dipaksa kamu masuk agama lain, dipaksa keluar agama Islam, jawabannya apa? Ini idzal lafi dhalalim mubin. Ini amantu bi rabbikum. Maka dapat gambar gembira, fasmaun kilat hulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukrami. Jadi alasannya itu, kalau saya kok sampai kembali lagi masuk agama yang lain selain Islam, saya kembali tersesat. Begitu alasannya. Selain agama Islam itu tersesat, begitu loh. Selain menyembah Allah itu tersesat, itu harus diyakini begitu. Bukan oh saya menyembah agama Islam ini menyembah Allah karena orang tua saya. Kalau orang tua kamu kok mengajak kamu pindah agama, bagaimana? Katakan saya akan tersesat kalau saya keluar dari agama ini. Ini yang harus kamu yakini, hingga kamu betul-betul punya dalil kebenaran sifat-sifat Allah. Kamu punya dalil kebenaran agama Islam. Kamu punya dalil kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi jangan sampai akhir hayat kita mengenal Allah itu Tuhan hanya karena orang tua kita, tapi nggak mengetahui bahwa Allah itu memang betul-betul zat yang mempunyai sifat ketuhanan. Kok nggak sampai begini?
berarti akal kita nggak jadi akal yang beruntung. Nah, akal yang beruntung itu akal yang sampai bisa menemukan sifat-sifat Allah, bisa mengenali Allah, maka itu beruntung. Kalau kata kiai apa? Harusnya orang itu sorak-sorak, loncat-loncat, saking senengnya bisa mengenali sifat-sifat Allah. Karena nggak ada karunia yang lebih hebat dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu nanti di surga, mudah-mudahan semua di surga semuanya, terus cerita masalah dunia, tanya kenangan apa yang paling indah di dunia? Hah? Bakar sate, masa bakar sate? Waktu ngaji bareng. Waktu ngaji bareng. Ini bagi orang-orang yang ma'rifat, kesan yang paling indah hidup di dunia adalah bisa jadi orang yang berpikir mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika turun ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, Nabi pagi-pagi dijumpai oleh Bilal sedang dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Nanya Bilal, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Aku menangis mendapat satu ayat, wahai Bilal, tentang bagaimana Allah menciptakan langit bumi ini agar kita berpikir. Celaka bagi orang yang nggak mau berpikir menemukan dalil-dalilnya Allah dari penciptaan alam semesta. Jadi Nabi sangat berharap umatnya mau berpikir tentang keadaan alam semesta hingga dia bisa mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penciptaan alam. Jadi bukan mengenal Allah itu dari berita orang tua. Ini idalla fi dhalalim mubin, ya Allah. Kalau sampai saya kok keluar dari agama ini, saya tidak menyembah Allah, saya tersesat. Itu yang harus kita berdoa. Jadi kita perlu dalil ini untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan kita dan untuk mengusir keraguan, mengusir kebimbangan, mengusir kesyubhatan yang muncul di hati kita tentang ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita setiap bicara sifat-sifat Allah selalu disertai dengan dalil, dan dalilnya semuanya dalil akal. Kenapa kok dalil akal? Karena mengenal sifat Allah itu bisa ditemukan dari penciptaan alam semesta. Oh, kenal Allah itu dari Quran dong. Kenal Allah dari Al-Quran. Nah, kalau nggak ada Quran, nggak bisa kenal Allah dong berarti. Apa sebelum ada Quran nggak ada orang nyembah Allah? Nah, terus datangnya Quran membawa dalil apa? Membawa dalil namanya Allah. Beda ini. Jadi kita ini mendapatkan berita Nabi berupa Al-Quran dan berita yang lainnya, itu datangnya berupa apa? Nabi memperkenalkan namanya Allah kepada kita. War-Rahman, War-Rahim, Wal-Malik, Wal-Qudus, Salam. Itu dikenalkan sama siapa? Nabi. Jadi kita bisa kenal Allah dasarnya dari mana? Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Coba kamu ketemu saya, terus saya diem aja nggak ngomong apa-apa. Kira-kira kamu tahu nama saya nggak? Dipikir namanya siapa, kira-kira bisa? Allah begitu. Kamu diciptakan Allah ke dunia ini, terus mau kenal Allah, ya nggak bisa. Kok kita bisa kenal Allah dari mana? Allahnya memperkenalkan diri. Anallah, la ilaha illa ana. Aku adalah Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain aku. Ini Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Disampaikan oleh Nabi kepada kita, dibuktikan dengan
penciptaan alam semesta. Jadi penciptaan alam semesta ini setiap menit itu sebenarnya luar biasa, agung. Hanya karena setiap hari terjadinya begitu hingga kita anggap itu hal yang biasa. Ketika jadi hal yang biasa, maka tidak lagi punya keistimewaan buat akal kita. Padahal kalau kita mau berpikir secara benar, setiap waktu akal itu bisa menemukan keluar biasaannya ciptaan Allah. Apa saja bentuknya, langit, bumi dan segala isinya, semuanya ini hal yang luar biasa yang senantiasa Allah ciptakan sebagai bukti kalau Allah itu betul-betul sang penguasa alam semesta. Jadi ini kita sudah bicara dalilnya wahdaniyah, bahwa Allah itu wajib esa, Allah yang menciptakan segala sesuatu di dalam alam raya ini. Kemudian bicara sifat yang ke-7, yaitu wajibnya Allah bersifat qudrat, atau Allah wajib kuasa. Yaitu wajib Allah itu mampu menciptakan semua yang mungkin terjadi tanpa dengan bantuan alat. Allah itu maha kuasa. Artinya kuasa itu apa? Ini penguasa, ini orang yang berkuasa. Allah itu zat yang berkuasa. Artinya berkuasa itu mampu menciptakan segala sesuatu. Ya, tapi dibatasin yang mungkin terjadi, begitu. Allah itu kuasa, Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Berarti kalau yang tidak mungkin terjadi tidak bisa diciptakan, begitu. Jangan semuanya mampu. Semuanya mampu itu, semua itu isinya apa saja. Makanya orang yang ngerti hukum akal itu akan ngerti segala sesuatu itu isinya apa saja. Segala sesuatu itu isinya 3: perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Inilah segala sesuatu, gitu loh. Nah, kalau Allah bisa menciptakan segala sesuatu itu maksudnya yang wajib bisa, yang mustahil bisa, yang jaiz bisa. Itu namanya kebablasan. Kenal Allah tapi berlebihan. Malah kamu salah mengenal Allah dalam keadaan demikian, bahwa Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu, baik itu yang wajib, yang mustahil, ataupun yang jaiz. Jadi harusnya gimana? Allah mampu menciptakan segala sesuatu. Dari 3 ini hanya yang jaiz saja. Semua yang jaiz bisa diciptakan. Nah, begitu mestinya. Bukan semua perkara dari yang 3 ini, bukan, tapi semua dari salah satu yang 3 ini. Jadi kalau itu perkaranya jaiz, bentuknya jaiz itu apa saja bisa diciptakan oleh Allah. Kalau yang wajib dan yang mustahil tidak bisa diciptakan. Apa contohnya perkara yang wajib? Contohnya perkara yang wajib apa? Ya adanya Allah itu sendiri.
Coba Allah suruh bikin Allah lagi, bisa? Kenapa nggak bisa? Karena bukan perkara jaiz gitu loh. Adanya Allah itu perkara wajib. Perkara wajib itu tidak bisa diciptakan. Terus perkara mustahil, contohnya apa? Allah mati. Bisa Allah bunuh diri, bisa? Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Kenapa nggak mampu? Karena itu perkara mustahil gitu loh. Yang bisa dikerjakan, yang bisa diperbuat Allah seluruh perkara yang jaiz. Nah, itu namanya kamu ahli sunnah jadinya, nggak berlebihan. Ada orang Islam namanya kelompok Mu'tazilah, namanya kelompok Syiah. Keyakinannya meyakini Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu, hingga Allah itu juga bisa bikin anak untuk dirinya sendiri. Coba. Allah mampu bikin istri untuk dirinya sendiri. Ini namanya kebablasan. Sudah dikatakan la apa namanya, dikatakan apa? La ta'khudhu sahibatan wala waladan. Allah itu enggak butuh teman, enggak butuh istri, dan enggak butuh anak. Berarti istri dan anak itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kalau mustahil bisa diciptakan enggak? Lah, mereka mengatakan Allah bisa menciptakan, tapi enggak bikin aja. Kalaupun mau bikin, bisa. Kalau mau bikin bisa, itu pendapatnya siapa? Syiah, Mu'tazilah. Kalau Nasrani nyata bikin anak. Nah, sebenarnya keyakinannya sama ini, Nasrani dengan Syiah dengan Mu'tazilah sama keyakinan. Ya, karena apa keyakinannya? Allah itu maha kuasa, mampu menjadikan segala sesuatu, hingga bikin anak juga Allah bisa. Tapi kalau Nasrani ini sudah dibikin anaknya. Kalau orang Mu'tazilah, Tuhan gak bikin anak, tapi kalau mau bikin bisa. Tanya lagi, Tuhan bisa nggak naik beca? Hah? Kenapa nggak bisa? Mustahil lah. Kalau naik beca itu gambaran saya. Kalau gambarannya orang-orang Mu'tazilah duduk di atas kursi, kan sama kan? Duduk di kursi sama duduk di beca sama nggak? Bentuknya aja yang beda begitu. Jadi kita mustahilkan itu karena itu sesuatu yang tidak menjadi haknya Allah. Menempati sesuatu itu haknya makhluk, sifatnya makhluk. Mustahil menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tahu, bicara Allah itu kuasa, itu harus tahu, harus kita kaji. Yang kuasa diciptakan Allah itu apa saja. Kalau mau kamu katakan ya semuanya, tapi batasin semua yang jaiz, semua yang bisa terjadi, bukan semua sesuatu, bukan. Karena kalau semua sesuatu, termasuk yang wajib juga sesuatu, yang mustahil juga sesuatu, yang jaiz juga sesuatu. Kalau Allah bisa semuanya, ini namanya pahamnya kamu kebablasan. Nah, termasuk yang Allah kuasa menciptakan segala sesuatu, itu termasuk segala perkara jaiz yang belum pernah kamu lihat. Kalau itu masih perkara jaiz, maka Allah pasti bisa menciptakannya. Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW, atau Allah menciptakan Nabi Adam
Di Quran dikatakan apa? Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Kalau Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah kok bisa mengenal namanya orang sedunia? Mungkin nggak kira-kira? Nabi Adam dikasih ilmu sama Allah, bisa mengenal seluruh nama di dunia, mungkin nggak? Wong sekarang aja ada komputer yang bisa menyimpan datanya orang se-Indonesia. Nama orang se-Indonesia disimpan di satu komputer. Nah ini Allah yang bikin otaknya para nabi. Bisa nggak kira-kira? Jadi Nabi Adam itu oleh Allah diajarkan mengenal semua nama. Kenapa? Memorinya Nabi Adam diberikan memori yang spesial. Memorinya berapa giga gitulah maksudnya. Tera ada tera gitu. Kalau kamu kan memorinya kayak HP Nokia yang telolet. Kalau diisi satu hilang satu maksudnya. Kalau ini enggak, memorinya itu kalau diisi terus. Ini Allah menjadikan demikian. Ini kuasa. Selagi itu perkara yang mungkin terjadi. Nah kalau Allah bikin Nabi punya pengetahuan, bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di ilmunya Allah, ini enggak mungkin. Karena ilmunya Allah itu tidak terbatas. Kalau cuma nama-nama benda di dunia terbatas. Cuma namanya orang di dunia terbatas. Kalau ilmunya Allah nggak terbatas. Jadi kalau Allah kok menciptakan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi kok kenal nama kamu satu-satu, ya mungkin aja. Itu ketemu kamu sampai, aja sini, panggil. Saya Nabi, iya. Kok kenal saya ya? Ya kenal aja. Kenapa? Allah mampu menjadikannya demikian. Ini bicara yang mungkin terjadi, yang bisa diciptakan oleh Allah selagi itu perkara jaiz. Seperti lagi Allah menjadikan apa? Allah menjadikan tangan kita berbicara. Allah menjadikan kaki kita berbicara. Allah menjadikan alat-alat badan kita itu semuanya menjadi saksi dan berbicara. Bisa. Nah kalau tangan kita bisa dibikin berbicara, lah kalau pohon-pohonan bisa nggak berbicara? Batu-batuan bicara bisa? Kalau mobil berbicara bisa? Bisa nggak berbicara? Batu bisa nggak bicara? Kenapa bisa bicara? Pakai mulut nggak? Lah mobil kok nggak bisa, kenapa? Lah ya. Bicara itu bukan karena mulut. Lah iya. Jadi, bicara itu nggak harus pakai mulut. Palu berbicara bisa nggak? Pernah nggak kamu lihat film ada palu sama paku ngobrol gitu? Itu bisa terjadi. Segalanya yang bisa digambar semuanya bisa terjadi. Nah, itu ngukurnya dari situ gitu loh. Apapun yang bisa dihayalkan manusia itu bisa diciptakan.
Jadi ukurannya itu. Jadi kalau kita kok biasa lihat filmnya anak-anak kita, film kartun, film itu, semua film-film itu pernah terjadi di zaman Nabi. Kenapa kok di zaman Nabi? Yang namanya Nabi itu makhluknya Allah yang direspon oleh seluruh alam. Alam ini seluruhnya merespon Nabi. Gak cuman mataharinya, bulannya, pohon, batu, hewan, rumah, semua tempat merespon Nabi. Hingga yang ngajak bicara Nabi, yang ngobrol sama Nabi, ya bisa disuruh-suruh sama Nabi, pohon kamu sini. Pohonnya datang, dicabut akarnya, jalan ya. Pernah lihat begitu? Adanya di kartun doang, tapi di zaman Nabi terjadi. Ada pohon nangis, pernah lihat? Di film kartun doang. Di zaman Nabi terjadi, gitu loh. Itu namanya perkara jaiz. Hewan bicara, pernah lihat? Di mana? Film kartun doang. Di zaman Nabi terjadi, gitu loh. Ketika seekor onta mengadukan nasibnya sama Nabi, ya Rasulullah, tuan saya ini zalim ya Rasulullah, sudah dia nyuruh saya bebannya berat, saya dikasih makan sedikit ya Rasulullah. Ngadu sama Nabi. Burung-burung bicara sama Nabi. Gak cuman sama Nabi Muhammad saja, sama seluruh Nabi begitu. Burungnya Nabi Allah Sulaiman, burung apa? Hudhud. Terbang lapor, ya Nabi, di sana ada seorang wanita penyembah matahari. Ngomong sama Nabi. Itu loh. Jadi kalau bagi kamu, itu kan khayalan. Justru semua yang dihayalkan itu namanya perkara jaiz. Yang di dalam pikiran kita ini semuanya perkara jaiz. Jadi kalau kamu kok mau bayangin Tuhan, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Apapun yang kamu bayangkan itu jaiz, sedangkan Allah perkara wajib. Nggak akan bisa kamu merekayasa perkara yang wajib. Yang bisa kamu rekayasa di pikiran kamu hanya perkara yang jaiz, yang bisa terjadi seperti begini. Makanya ada orang Amerika bikin film macam-macam, ada SpongeBob, Spiderman, terus apa? Superman, ada Hulk, manusia asal diselentik marah, kayak ikan apa itu? Ikan kembung apa? Ikan yang melembung itu ikan apa itu? Buntel, kalau diselentik kayak Hulk begitu. Kalau Hulk kan manusia diselentik melar dia, apa kamu? Itu hayalan, tapi itu terjadi. Nah, hal-hal seperti itulah yang namanya perkara jaiz. Jadi Allah mampu menciptakan segala sesuatu perkara yang mungkin terjadi. Nah, yang sering kebablasan itu apa? Membedakan antara mustahil dan luar biasa. Ini yang sering orang kebablasan. Kalau ada hewan ngomong, itu namanya hal apa? Luar biasa, bukan bedakan ini. Ini yang sering orang kebablasan di sini. Nggak bisa bedain mana luar biasa, mana dianggapnya kalau ada perkara yang belum pernah terjadi, kok terjadi itu Lah, yang mustahil itu Tuhan bisa bikin, itu bukan mustahil namanya. Mustahil itu tidak akan mungkin terjadi, gitu loh. Kalau perkara yang belum pernah terjadi kok sekarang tiba-tiba terjadi, itu namanya luar biasa. Biasanya nggak begini, kok sekarang terjadi begini, namanya apa? Luar biasa. Itu loh maksudnya. Jadi kamu mengenali sesuatu itu harus sampai pada sesuai dengan kenyataan.
Jangan hanya mengetahui sesuatu hanya dengan kira-kira, jangan. Allah itu ya pokoknya maha kuasa apa saja. Ini jangan kira-kira, jangan. Tapi faktanya bagaimana, begitu loh. Kalau kamu kok kira-kira begitu, nanti jadinya berlebihan seperti orang Syiah atau orang Mu'tazilah yang nanti akan menyerupai pahamnya orang Nasrani yang meyakini Tuhan bisa bikin segala. Kalau Tuhan nggak bisa bikin anak, berarti dia lemah. Lah hubungannya apa? Kalau Tuhan nggak bisa bikin Tuhan lagi, berarti lemah. Kok bisa begitu? Sampai pernah terjadi pada zaman Nabi Allah Idris alaihi salam. Ada iblis datang ke Nabi Idris membawa cangkang telur. Telur yang sudah dibuka itu, cangkangnya dibawa ke Nabi Idris. Nabi Idris lagi jahit, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Iblis datang, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum segala iblisnya. Disambut sama Nabi Idris, ada apa? Nabi Idris tahu kalau ini iblis. Saya mau nanya sama kamu Nabi Allah. Allah itu kuasa nggak memasukkan bumi ini ke dalam telur, ke dalam cangkang telur ini? Kuasa nggak Allah memasukkan bumi yang besar ini ke dalam cangkang telur yang saya bawa ini, kata iblis? Kuasa nggak? Kuasa nggak? Coba kamu bayangin, kamu bayangin aja lah. Kamu bayangin bumi yang gede kamu masukkan ke telur yang kecil, bisa nggak kamu bayangin? Kalau nggak bisa berarti mustahil, begitu loh. Semua yang nggak bisa dibayangin namanya mustahil, dan mustahil itu tidak bisa diciptakan. Begitu, bukan Tuhan berarti nggak kuasa dong. Oh, nggak begitu. Tapi jawaban Nabi Idris nggak begitu jawabnya. Apa jawabnya? Sambil narik jarumnya, dicolok satu mata iblis ke dalam lubang jarum juga bisa, bego. Sampai sekarang iblis matanya buta satu. Kalau Dajjal matanya satu, beda ini. Kalau iblis matanya buta satu, dicolok sama Nabi Idris. Lah, sekarang pertanyaan ulama begini, kenapa Nabi Idris nggak menjelaskan ke Nabi Adam, ke siapa? Iblis, bagaimana kok Allah mampu memasukkan bumi yang gede ini ke dalam lubang jarum? Wong dalam lubangnya telur aja saya nggak bisa bayangin, ini kok ke lubang jarum? Kata ulama apa? Iblis itu biar dijelasin nggak bakal iman, jadi nggak perlu dijelas, perlunya dicolok. Lah, ulama memberi penjelasan. Kalau saya menjelaskannya begini, kata ulama, Nabi Idris ngomong mampu itu maksudnya Allah mampu bikin jarum lebih gede dari bumi, gitu loh maksudnya. Yang lubangnya lebih gede dari, kemudian bumi dimasukin, bisa nggak? Nah, itu begitu yang terbayang mestinya. Allah mampu bikin cangkang telur lebih gede dari, terus buminya atau buminya dikecilin. Begitu maksudnya mampu itu. Bukan ada barang gede di mana bisa. Itu nah begitu loh maksudnya. Jangan, oh Tuhan maha kuasa. Bagaimana pahamnya kok kuasa? Bentuk kekuasaannya di mana? Oh, Allah mampu bikin jarum yang kecil, ya mampu bikin jarum yang gede, begitu loh. Dibikin jarumnya digedein, tinggal buminya selesai, gitu loh. Itu maksud Nabi Idris begitu. Tapi nggak dijelaskan ke iblis gara-gara memang iblis, memang setan, nggak perlu dijelaskan, gitu loh. Jadi ada orang-orang yang ahli ngeyel, kalau kata ulama namanya orang-orang jadaliyah.
senangnya jadil, senangnya merusak pemahaman orang, menyalahkan pemahaman orang, tapi nggak bisa ngasih penjelasan gimana yang benernya. Salah kamu pokoknya. Yang benar gimana? Semoga kamu salah. Pokoknya salah gimana sih? Jadi nggak bisa begitu. Jadi yang disebut Allah itu kuasa, maknanya pada semua perkara yang jaiz. Sehingga kata Imam Ghazali Allah itu kata Imam Ghazali begini, yang tercipta sekarang ini adalah sesuatu yang terbaik dari ciptaan Allah. Ulama ngomong, bisa nggak Allah bikin yang lebih baik dari ini? Kalau memang ini ciptaan Allah yang terbaik, bisa nggak Allah bikin yang lebih baik dari ini? Maksudnya alam ini ciptaan yang terbaik itu nggak ada yang bisa bikin selain Allah sebaik ini, begitu loh. Makanya ini ciptaan yang terbaik. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa bikin yang lebih baik, gitu loh. Tapi kalau sekarang ini hasil penciptaan yang terbaik. Bumi terbaik, matahari terbaik. Kenapa? Karena nggak ada selain Allah bisa bikin matahari yang seperti itu, nggak ada, gitu loh. Nggak ada selain Allah bisa bikin bumi yang seperti ini. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa bikin bumi yang tanahnya dari emas, pohonnya dari perak, buahnya permata. Allah bisa bikin begitu. Seperti apa? Nanti di dalam surganya Allah. Ini bentuk yang begitu namanya perkara jaiz, perkara yang mungkin terjadi. Jadi jangan salah paham tentang mana mustahil, mana luar. Ini kalau kamu kebablasan ini, ya kamu keliru. Ya, masuk isya kita adzan sebentar. Kita terusin sedikit sambil nunggu yang sholat sunnah. Jadi perkara yang jaiz, Allah mampu menciptakan segala sesuatu yang jaiz tanpa bantuan. Baru ini. Jadi menciptakan segala sesuatu tanpa bantuan. Artinya tanpa bantuan itu tanpa adanya perantara. Jadi nggak pakai perantara. Jadi jangan pernah ngomong saya ini cuman perantara. Karena Allah nggak butuh. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi perantara itu. Tuhan nggak butuh calo, kok kamu nyaloin diri? Saya kan calonya. Tuhan nggak nyalo, nggak butuh calo, enggak. Kok kamunya yang nyaloin maksudnya? Saya perantara. Memang semuanya Allah, tapi kan loh, ada tapinya. Tapi kan mau menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan punya andil di dalam perubahan alam semesta. Seakan-akan kita ini punya peran di dalam merubah sesuatu di dalam alam raya. Nggak ada. Kita ini nggak punya peran apapun di dalam merubah alam raya ini, nggak punya. Kalaupun kita punya keinginan itu tidak bisa membawa kita menghasilkan sesuatu. Saya pingin sesuatu, maka keinginan kita itu nggak akan bisa membawa kita sampai kepada sesuatu tersebut. Yang keinginannya bisa sampai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sampai pada keinginannya, Allah tidak butuh alat, tidak butuh bantuan, nggak butuh teman, nggak butuh perantara, nggak butuh calo, nggak ada. Hingga jangan sampai kita meyakini seperti pahamnya orang-orang di luar agama, di luar ahli sunnah, yang meyakini apa? Bahwa Allah itu menitipkan kekuatan. Allah menitipkan
kekuatan pada seorang hamba, pada dirinya hamba untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi kata orang Qadariyah ini, kata orang-orang Syiah, kalau kita sholat, ya sholat itu ya perbuatan saya sendiri yang melakukan sholat tanpa bantuan Allah. Allah hanya memberi saya tenaga, gitu loh. Tenaganya dikasih, setelah punya tenaga saya jalan sendirilah. Allah jadi apa? Kalau tiap-tiap makhluk itu bisa jalan sendiri-sendiri dengan tenaga yang Allah berikan, terus sekarang Allah ngapain? Nonton. Atau kalau nggak mau dikatakan penonton, kata mereka Allah sebagai juri. Apa juri itu? Memberi penilaian. Dan nanti setelah akhir hidup saya baru Allah memberikan penilaian. Oh, surga masuk kamu. Oh, neraka masuk kamu. Jadi perbuatan mereka di dunia itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Ini bukan pendapat Ahlus Sunnah. Kalau begitu nanti apa? Allah itu ada yang membantu. Artinya ada di dalam penciptaan alam ini yang terjadi di dalam alam raya ini, tapi tidak langsung diciptakan oleh Allah, tapi pakai perantara. Ya aslinya sih Allah juga yang bikin, karena kan kekuatannya milik Allah dikasih ke manusia. Aslinya ya Allah juga yang bikin, cuman lewat ya ini loh, cuman lewat perantara ini yang jadi rusaknya, gitu loh. Allah mampu menjadikan sesuatu dan dalam menciptakannya tidak dibantu oleh yang lain. Artinya nggak dibantu itu Allah menciptakan sendiri, tidak dengan perabot, nggak dengan alat, nggak dengan apapun juga. Kalau kita disebut mampu, justru mampunya kita ini kalau ada alatnya. Coba kamu bisa nyukur rambut saya? Bisa. Coba cukur dong. Nyari apa? Kalau nggak ada guntingnya, gitu loh. Jadi kita ini justru kalau mengatakan bisa atau mampu itu kalau ada alatnya. Kerjaan yang dibantu itu sebenarnya bukan kerjaannya sendiri. Kalau kamu kerja dibantu sama yang lain, tandanya kamu mampu apa lemah? Kalau lemah bisa menghasilkan nggak? Oh, kalau sudah dibantu kan kuat jadinya. Lah ini keliru nih. Tadinya sebelum ada alat saya lemah, setelah punya alat jadi mampu. Kayak dengan alat itu saya bisa menghasilkan. Itu loh maksudnya. Ini Qadariyah. Jadi memahami bahwa alat itu bisa menghasilkan sesuatu. Kalau nggak pakai alat nggak bisa. Ini jangan paham demikian. Nanti akan jadinya apa? Allah itu dalam menciptakan sesuatu nanti ada yang membantu. Ini kita lagi bicara ini hari ini bahwa Allah itu zat yang bersifatan kudrat atau kuasa. Bahwa kuasa itu maknanya Allah mampu menciptakan segala sesuatu yang jaiz, yang mungkin terjadi tanpa dengan bantuan apapun. Nggak pakai alat, nggak pakai bantuan manusia, nggak pakai bantuan malaikat, nggak pakai bantuan apapun, semuanya diciptakan sendiri oleh Allah. Insyaallah kita akan ulas kembali biar lebih jelas pada perjumpaan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ishrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdu lil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.